Disebut manusia kalau tiga ini seutuhnya ada. Kalau ia fisik dan akal saja rohnya tidak ada, maka dia menjadi mayat, meninggal. Kalau dia, fisiknya ada, roh ada, akal tidak ada. Ini hewan. Hewan tidak berakal. Tapi kalau fisik tidak ada, akal ada, roh ada. Ini gentayangan. Ya kan? Tapi poinnya adalah Allah menginginkan manusia seutuhnya menjadi sehat dan baik. Karena itu, kebutuhan fisik mesti dipenuhi. Maka turunlah ayat-ayat pemenuhan kebutuhan fisik. Contoh, Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Hei semua manusia tanpa kecuali, jadi mengikat hukum, lintas keyakinan. Walaupun imannya kuat, tetap menjaga fisik itu mesti dilakukan. Kata Allah, hei semua manusia, kalian silahkan berikhtiar, bekerja untuk bisa makan. Makan kebutuhan pokok. Untuk apa? Fisik. Tidak makan, bisa lemah, sakit, meninggal. Lebih dari itu, jangan lupa, bukan hanya fisik, tapi akal pun mesti diberikan kebutuhannya, nutrisinya. Karena itu disebut aqlani. Untuk apa? Meringankan tugas fisik. Semakin kuat dan pintar akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Jadi semakin banyak ilmu walaupun tanpa gelar, itu meringankan tugas fisik. Karena itulah turun ayat-ayat yang memenuhi kebutuhan intelektual kita. Bahkan ayat pertama turun bunyinya, iqra, diminta baca. Lalu diminta riset, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Silahkan di bidang perhewanan, riset. Langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Siapa ulul albab itu? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Orang yang senang meriset berbagai hal bahkan di langit dan di bumi. Itu sifat standar orang Islam sejak bangun tidur. Ya, tapi juga mesti seimbang. Intelektual diisi, jasmani diisi, rohnya diisi. Kalau enggak gelisah. Dan ini yang paling bahaya. Orang sepintar apapun, hartanya banyak, fisiknya bagus, hatinya tidak mendapatkan nutrisinya, kegelisahan tinggi, ujung-ujungnya nanam cabai, Pak. Ya. Ngapain kumpulin harta banyak-banyak kalau cuma buat akhirnya pergi ke daerah, nanam kangkung, nanam cabai, hanya untuk memenuhi kebutuhan rohnya saja. Karena itu, ini sudah menjadi standar penciptaan, menjaga kita supaya ada di frame tadi itu, kemudian diberikanlah, diinstal dalam diri kita apa yang disebut dengan takwa. Takwa itu menunya ini. Karena itu diinstalnya di jiwa. Nah, latihannya apa? Supaya mendukung kita lebih baik, maka dibuatlah oleh Allah menu-menu takwa yang secara singkat namanya disebut dengan ibadah. Jadi saat diminta ibadah itu sebetulnya bukan ingin memaksa kita melakukan sebuah beban, tidak. Tapi ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bahagia.